kalau saya melihat ini banyak sekali perwakilan media yang hadir, mulai dari PWI, kemudian dari SWI, Koarka, kemudian AWI. Wah, ini banyak banget. Ini luar biasa. Ini merupakan salah satu bentuk kerukunan dan juga kesatuan dari seluruh rekan-rekan media ini. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa seluruh rekan-rekan media tetap bersinergi semua dengan seluruh jajaran Forkopimda, dan tentunya juga dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif ini. Saya terus terang sering ketemu dengan teman-teman media di Polres, setiap kegiatan konferensi pers ataupun juga peliputan media. Alhamdulillah selama saya di sini semua kegiatan rekan-rekan media ini berjalan dengan lancar. Kami pun juga selalu memberikan informasi berita terkait update perkembangan terkini, dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman media bahwa dengan adanya peranan dari media ini merupakan salah satu kontrol dari pihak kepolisian khususnya, ya, untuk tetap melakukan evaluasi dan juga tetap bisa berkinerja dengan baik. Kita tahu bahwa Polres Pekalongan, ya, dalam rangka menjaga Harkamtibmas bersama jajaran pemerintah Kabupaten Pekalongan dan juga dengan Kodim dari TNI juga, kita bersama-sama bagaimana menciptakan suasana yang nyaman, bagaimana permasalahan yang ada di masyarakat itu bisa kita atasi bersama. Tadi dijelaskan oleh Pak Dandim bahwa ternyata dengan perkembangan geopolitik saja itu bisa berpengaruh terhadap dinamika yang ada di Indonesia juga. Nah, oleh karena itu tentunya dengan adanya kegiatan forum silaturahmi ini, kami juga berharap dukungan dari rekan-rekan media ini untuk tetap berkontribusi, memberikan masukan, saran, dan tentunya juga yang kami harapkan adalah terkait dengan pemberitaan yang saat ini berkembang, bahwa beberapa isu nasional yang kita tahu, ya, khususnya mungkin di wilayah Kabupaten Pekalongan. Nah, ini biar bisa sama-sama kita jaga. Tadi disampaikan Pak PLT juga beberapa program yang sudah menjadi atensi beliau, bahwa tahun 2027 nanti akan difokuskan kepada infrastruktur. Nah, di sini rekan-rekan media punya ruang kontrol yang sangat luas, bisa memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah supaya bisa melaksanakan kegiatan program-programnya dengan baik. Nah, inilah tujuannya kita, bagaimana kita bisa berkoordinasi, kemudian komunikasi yang baik, dan juga kolaborasi tentunya. Saya yakin dengan seringnya intens dengan ketemu dengan rekan-rekan media, tentu akan terjalin silaturahmi yang erat, ya. Semua permasalahan yang ada di Pekalongan ini saya rasa bisa diselesaikan semua, ya. Tapi harus kompak semua. Tadi kata Pak Dandim lagi, harus kompak semua, harus guyup semua, ya. Apalagi kita tahu dengan kondisi saat ini, ya, ekonomi yang mungkin sedikit terganggu dengan adanya perang di Timur Tengah itu, dengan kenaikan harga BBM itu juga harus kita sadari bahwa pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi ini sangat baik, gitu loh. Bagaimana kita bisa membuat masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan nyaman. Nah, kami pun juga dari Polres Pekalongan tetap melakukan upaya-upaya bagaimana terciptanya Harkamtibmas yang baik, ya, yang kondusif, dan kita inginkan adalah bagaimana situasi di wilayah Kabupaten Pekalongan ini tetap kondusif. Oleh karena itu saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh teman-teman media, ya, yang jelas sudah banyak yang saya lihat juga yang sering ke Polres, yang sering komunikasi dengan pejabat utama di Polres. Saya yakinkan bahwa teman-teman sekalian silakan, bagi yang ingin berkomunikasi silakan ke kantor atau ke Polres, dan kadang saya juga melaksanakan konferensi pers. Biasanya kami juga undang, kemudian kita setiap ada acara kita selalu komunikasi. Nah, ini yang kita harapkan supaya nanti ke depan kita bisa tetap menjaga kondusivitas yang ada di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan
tagline-nya ini, mempererat silaturahmi antar media dan menjaga kondusivitas di Kabupaten Pekalongan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas undangan dari rekan-rekan semua. Tentunya dengan kehadiran seluruh Forkopimda ini, rekan-rekan bisa melihat Pak PLT, Pak Dandim, semuanya hadir semua, itu memberikan support kepada teman-teman media untuk terus ya kontribusi terhadap pemberitaan yang positif yang ada di Kabupaten Pekalongan. Demikian saja sedikit sambutan dari kami. Yang jelas harus tetap berkolaborasi yang baik, komunikasi yang baik, sehingga kita bisa tetap bersinergi terus. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kapolres kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Baik, selanjutnya marilah kita simak sambutan berikutnya. Kami mohon kepada Bapak Janu Widodo SKMK bersedia mewakili Ibu Koordinator PMI Indonesia seluruh kepada Pak Janu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam kebajikan. Yang kita hormati bersama Bapak PLT Bupati Pekalongan, Bapak Haji Sukirman. Yang kami hormati Bapak Kapolres Pekalongan. Yang kami hormati Bapak Dandim 0710 Pekalongan. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Bapak Sekda, kemudian Pak Kadis Kominfo, kepada mobil khusus pemangku acara Bapak Peri selaku koordinator Forum Silaturahmi Insan Media Pekalongan beserta jajaran, beserta seluruh tamu undangan serta rekan-rekan insan media maupun pers yang berbahagia pada sore hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bersama dapat berkumpul pada kesempatan sore ini dalam kegiatan yang bermartabat ini. Penyampaian mohon maaf dari pimpinan Bapak Ibu sekalian yang sekiranya beliau bisa hadir langsung pada kesempatan sore hari ini dikarenakan ada kegiatan lain di Semarang, jadi beliau menyampaikan hormat salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, barusan sudah dipaparkan oleh para pembicara secara komprehensif bahwasanya peran media maupun pers pada era sekarang ini tentunya menghadapi segala tantangan yang ada. Tadi sudah disampaikan ada berkaitan dengan AI yang tidak bisa kita hindarkan, kemudian permasalahan geopolitik maupun nasional, bertransformasinya rekan-rekan media maupun pers pada era sekarang tentunya bertolak belakang dengan era-era sebelumnya di mana ruang dan waktu itu masih menjadi batasan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang di era serba teknologi AI, ruang dan batasan itu sekarang sudah tidak menjadi lagi suatu kendala dalam mencari pemberitaan, khususnya untuk menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat. Dengan media-media konvensional sebelumnya yang hanya terbatas pada media elektronik, di TV, televisi, ataupun media cetak, sekarang sudah bertransformasi menjadi ruang yang lebih luas tanpa ada ruang dan waktu, dan media, rekan-rekan media maupun pers bisa mendapatkan berita dengan cepat, dan tentunya masyarakat pun dapat memperoleh informasi secara cepat pula.
Bapak Ibu sekalian, dari kami penambahan bahwa untuk menjaga kondisivitas khususnya di Kabupaten Pekalongan tadi sudah disampaikan juga oleh para pembicara. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama selaku controlling juga dari rekan-rekan media dan pers, bahwasanya khususnya kami di bidang kejaksaan tadi sudah disampaikan bagaimana supaya menjaga kondisivitas ini dimulai juga dari kita masing-masing, karena ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul tadi yang disampaikan. Maka dari itu apa yang diupayakan ya berarti khususnya di instansi kami yang mengupayakan terhadap penegakan hukum plus sumber hukum yang berjalan secara profesional dan berkeadilan, sehingga dengan output seperti itu tentunya nanti rekan-rekan dari rekan MERS dan media ini juga akan mendapatkan suatu pemberitaan yang memang dapat tersalurkan secara cepat ke masyarakat dan bisa dapat menjadikan pemberitaan yang juga bisa menyejukkan. Tidak terlepas juga dari respon masyarakat yang saat ini memang sudah cerdas-cerdas semua Bapak Ibu sekalian. Jadi segala macam pemberitaan yang disampaikan pun masyarakat memang sudah dapat mencerna dari pemberitaan tersebut segala suatu situasi yang terjadi sekarang. Maka tetap kami butuh dukungan Bapak dan Ibu sekalian. Kami selalu mengupayakan, kami selalu juga menginginkan hubungan ini terus bersinergi untuk saat ini dan untuk selamanya, bahwa rekan-rekan dari media maupun pers terhadap instansi kami ini memang benar-benar sebagai sarana, mitra, sinergi untuk memberikan pemberitaan yang memang dapat berimbang disampaikan kepada masyarakat. Tadi juga sudah disampaikan bahwa forum ini forum yang memang sifatnya formal. Di lain kesempatan Bapak Ibu sekalian, pintu kami selalu terbuka lebar untuk dapat menerima rekan-rekan semua, baik itu untuk pertukaran informasi maupun sebagai controlling bagi instansi kami. Mungkin bisa juga digelar selanjutnya di forum-forum yang informal. Tadi sudah disampaikan, kalau misalnya kayak kita ngopi-ngopi di mana kita bisa lanjutkan gelaran silaturahmi ini tidak hanya di ajang-ajang yang formal seperti ini. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa ini gagasan awal forum ini digelar. Kami juga mewakili pimpinan menyampaikan selamat atas terselenggaranya acara ini. Terima kasih dari kami juga, Forkopimda khususnya telah diundang untuk dapat kita sama-sama bersilaturahmi, utamanya sesama rekan pers maupun media juga dengan kesibukan masing-masing dari berbagai latar media yang berbeda-beda, tapi dengan adanya forum seperti ini memperkuat marwah persaudaraan, kemudian juga dapat saling memberikan masukan dan tentunya menjadi kontrol bagi kita semua. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Janu kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Baik, selanjutnya mungkin ini sesi yang paling ditunggu-tunggu. Bisa jadi beliau adalah dikenal orang yang paling dekat dengan media karena sering menjadi pembina di beberapa media. Berikutnya mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan dari Bapak Haji Sumarusul SIP kepada beliau kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila, Rahayu.
Pak Kapolres yang saya hormati, Pak PLT Bupati yang kita cintai, yang kita bangga-banggakan, ini luar biasa hari ini pakainya biru, saya tidak tahu artinya apa. Pak Dendim, Pak Gari yang saya hormati, Pak Janu yang mewakili dari Bukajari yang saya hormati, Pak Sekda ini artis kita yang saya hormati, rekan-rekan media yang semuanya hadir, beberapa komunitas, ada IPJT, ada dari PWI, ada dari Kuarka dan lain sebagainya. Luar biasa, saya apresiasi pada siang hari ini, sore hari ini, dan tentu terima kasih atas partisipasinya di acara mempererat tali silaturahmi kondusivitas. Ini acara yang luar biasa, dan yang lebih luar biasa lagi, panitianya tidak mampir ke tempat saya untuk menyampaikan proposal. Ini luar biasa ini panitianya. Artinya panitianya sudah mandiri, luar biasa. Mas Ferry, tepuk tangan untuk Mas Ferry. Sebenarnya saya bisa menyampaikan ke panitia, saya jangan diberi waktu untuk sambutan, karena nuwun sewu nggih, sambutan kula pun kathah. Kula nyambutan BPD mawon dereng lunas. Niki kon maringi sambutan malih, jadi kataan sambutan. Sambutan itu artinya pinjaman Pak Kapolres. Jadi kalau terlalu banyak sambutan nanti banyak pinjaman juga. Bapak sekalian, ini saya sampaikan biar tidak menegangkan, karena akhir-akhir ini Kabupaten Pekalongan sangat menegangkan nggih. Tentu kita tidak berharap ketegangan ini berlarut-larut, bahwa kondusivitas Kabupaten Pekalongan sudah diuji beberapa kali secara periodik. Yang pertama pada waktu pemilu maupun pemilu kada, kita diuji kondusivitasnya. Alhamdulillah atas kerjasama semua pihak, dari Forkompim, Pak Kapolres, Pak Dandim, beliau dari kepala daerah, tentu dengan tangan-tangan terampilnya Pak Sekda yang menjadi pemikir pemerintah daerah, tentunya DPRD sangat mendukung. Ini alhamdulillah situasi kondusivitas baik pra pemilu, pilkada maupun pasca pilkada bisa terlewati dengan baik, bisa terjaga dengan baik. Kemudian berikutnya pada waktu peristiwa Agustus kemarin juga kondusivitasnya sangat terjaga, walaupun ada upaya di sana sini dan lain sebagainya, bahkan di daerah lain sudah beberapa kejadian, tetapi alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak, termasuk dengan rekan-rekan media, ini juga ikut mendominasi kerja kerasnya, tepuk tangan. Tidak ada provokasi-provokasi sehingga kondusivitas bisa kita ciptakan bersama. Kemudian peristiwa yang kemarin, pasca peristiwa ini tentu juga kita berharap sama. Kondusivitas juga kita jaga bersama, ya, sampai dengan nanti situasi kondusif. Kondusif itu artinya bukan tidak terjadi apa-apa. Ada kejadian, ada hal yang menarik, tetapi harus kita sikapi secara dewasa, secara profesional. Artinya begitu. Sebagai contoh, wujud kemitraan kami dengan media. Kenapa kami selalu berangkulan dengan media, bermitra dengan media? Karena saya tahu di dalam era demokrasi saat ini media sangat dominan untuk menciptakan bersama-sama kondusivitas di daerah masing-masing. Sekali berita dari media dipelintir sedikit, itu nanti suasana jadi beda, betul gak? Sedangkan yang terjadi saat ini, beberapa ruas jalan yang rusak, ada yang memberitakan kurang bagus, ada yang memberitakan bagus, tapi satu sisi ketika kita tidak bermitra dengan media dengan baik, maka yang dibangun pun kadang tidak diberitakan, tetapi yang belum dibangun malah yang diberitakan. Apalagi yang komentatornya itu luar biasa, sambil miso-miso mengeluarkan kata-kata mutiara, ya kan? Kadang itu yang malah diviralkan gitu. Untuk itu saya setuju kita kritis konstruktif, membangun bersama-sama. DPRD juga begitu, selalu bermitra, tetapi gunakanlah media dengan baik, kalimat yang santun, tentu tidak usah dipisui Pak.
Kita diviralkan aja kita malu. Iya kan Pak PLT nggih? Kita DPRD itu malu, nggak usah sampai nun sewu itu. Biarlah yang kemarin terjadi seperti itu, tapi ke depan kita saling mengingatkan bersama-sama agar kritis, konstruktif dengan narasi yang cantik, dengan narasi yang santun. Masih banyak kalimat, apalagi kita sama-sama orang Jawa, masih banyak. Kadang kalau orang Jawa di pangku aja kita malah mati. Beda dengan Mas Soni, kalau di pangku malah berdiri gitu. Nah itu Mas. Kemitraan dengan media tentu bukan berarti kita saling berseberangan. Kemitraan itu artinya berangkulan, saling mengingatkan. Ono rembuk ya dirembuk. Kalau saya terjadi offset pelanggaran tentu diingatkan terlebih dulu. Pak Sumar, ini teman-teman dewan yang lainnya, ini kok agak kebablasan soal ini. Saya sangat berterima kasih sekali. Ini ada bentuk